Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dede Kumahan Desta Rahab, NIM 1802117. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pendekatan kepariwisataan dalam perencanaan di daerah. Ada 6 yang harus kita ketahui dulu tentang perencanaan dan perkembangan dalam pariwisata, yaitu yang pertama pengertiannya sendiri, yang kedua karakteristiknya, yang ketiga konsep, yang keempat proses, yang kelima hierarki, dan yang keenam pendekatan perencanaan di masa pandemi COVID sekarang. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya sendiri. Juga merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berpikir yang bersinambung dan rasional, memecah suatu permasalahan secara sistematis, efektif, dan efisien. Yang kedua adalah karakteristiknya. Nah, apa saja itu karakteristiknya? Yang pertama itu multi aspek, multisektoral, multi produk, multi level, multi region. Nah, apa itu multi aspek? Multi aspek mencakup aspek fisik, sosial, ekonomi, budaya, politik, dan HAMKAM. Kemudian multisektoral. Multisektoral berkaitan erat dengan sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, manufaktur, transportasi, berbagai layanan atau fasilitas umum, dan infrastruktur lainnya. Yang kemudian multiproduk. Multiproduk ditawarkan pariwisata bermacam-macam sesuai dengan wisatawannya, diantaranya wisata alam, wisata agro, wisata lingkungan, wisata budaya, wisata bahari, wisata air, wisata jarak, convention, dan sebagainya. Kemudian ada multi level. Pariwisata juga melibatkan banyak tingkatan, mulai dari tingkatan komunitas, lokal, provinsi, regional, dan nasional. Terus yang kemudian ada multi region. Pariwisata tidak mengenal batas wilayah administratif, objek, atau daya tarik. Penjelasan selanjutnya yaitu proses perencanaan pariwisata. Secara mendasar, proses perencanaan mencakup 3 tahapan, yaitu formulasi, identifikasi, dan pelaksanaan. Selanjutnya adalah konsep perencanaan pariwisata. Menurut Mira P. Gunawan, perencanaan pariwisata menerapkan konsep dan pendekatan perencanaan umumnya, tetapi diadaptasikan pada ciri khusus sistem kepariwisataan secara luas. Nah, penjelasan selanjutnya itu hierarki perencanaan pariwisata. Menurut Gunawan, secara rinci, fokus setiap jenjang hierarki perencanaan mulai dari lingkup internasional sampai lokal. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan perencanaan kepariwisataan di masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 berdampak terhadap semua industri di Indonesia, baik di dunia, termasuk industri pariwisata. Dampak COVID-19 pada pariwisata sangat banyak, karena industri pariwisata di Indonesia mempunyai berkaitan dengan industri lain, yaitu perhotelan, transportasi, usaha mikro kecil dan menengah, terutama yang menghasilkan cenderamata dan kuliner. Nilai kerugian akibat COVID-19 tentu saja dimulai dengan rupiah secara rasional sangat besar. Namun kita hendaknya tidak hanya sebatas menghitung dan mengkaji dampaknya, namun diperlukan langkah-langkah konkret dalam menyelamatkan industri yang menjadi tulang punggung banyak orang ini. Dalam menyelamatkan industri pariwisata di Indonesia pasca COVID-19 diperlukan strategi. Apa itu strateginya? Dalam menyelamatkan industri pariwisata Indonesia pasca COVID-19 diperlukan strategi. Strategi apa aja itu? Antara lain, pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang dapat memberi dukungan terhadap industri pariwisata di Indonesia, terutama dukungan finansial atau dukungan stimulus terhadap biaya operasional. Yang kedua, memperbaiki proses operasi pengelolaan destinasi pariwisata, mulai dari mengelola informasi sampai dengan melakukan umpan balik dari para wisatawan. Kemudian melakukan inovasi produk dengan membuat program digital turis dan memperbaiki rantai nilai, yaitu bagaimana mengelola pelanggan internal dan menjadi loyal sehingga dapat memberikan layanan terbaik kepada wisatawan pada akhirnya.
Nah, kemudian memperbaiki proses operasi pengelolaan destinasi pariwisata mulai dari mengelola informasi sampai dengan melakukan umpan balik terhadap pariwisata. Dengan melakukan inovasi produk, dengan membuat program dan memperbaiki rantai nilai, dan pada akhirnya wisatawan pun puas dan menjadi loyal. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan tentang pendekatan kepariwisataan dalam perencanaan di daerah Kota Medan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.